Kemudian juga kami sangat mengharapkan kepada seluruh kepala madrasah bahwa mulai saat ini sebelum masuk tahun pelajaran 2020-2021 yang berdasarkan kalender akademik, kalender pendidikan itu insya Allah kita masuk pada tanggal 13 Juli 2020. Jadi walaupun kita tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran secara langsung di ruang kelas, tetapi tetap proses pembelajaran itu bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu mulai sekarang kita sudah harus membuat program perencanaan, dan perencanaan itu kita harus laksanakan. Dan yang ketiga, nanti kita harus evaluasi. Karena bagaimanapun bagusnya Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat, wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat, wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyati, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Dr. Abdul Mu'aid Nawawi MA selaku pemateri pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita di pagi hari yang berbahagia ini bisa bermuajahah, berinteraksi, bersilaturahim, sekalipun menggunakan metodologi virtual dalam rangka melaksanakan agenda K3MMTS, Workshop Perubahan Mindset dan Berpikir Kreatif, Mindset Transformation and Creative Thinking. Semoga kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi selaku uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mekanisme atau tata cara kegiatan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kegiatan ini adalah merupakan workshop yang insya Allah sebagai pemateri pertama adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yang tidak asing lagi bagi kita. Yang kedua adalah pemateri kita adalah Dr. Abdul Mu'aid Nawawi MA. Beliau, saya ingin juga menjelaskan kurikulum PT beliau bahwa pemateri kedua kita Dr. Abdul Mu'aid Nawawi adalah pengajar pemikiran Islam dan peradaban Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian di Institut PT IKI Jakarta, pasca sarjana Institut PT IKI Jakarta, dan beliau juga adalah dosen di Universitas Pramadina. Selain itu juga beliau sebagai kontributor di www.nuansaislam.com dan juga sebagai peneliti Denusa Institute. Kepakaran beliau saya kira tidak bisa kita ragukan lagi dan sangat tepat untuk memberikan kedua pemateri ini kajian di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dan bisa berinteraksi dan berdialog langsung. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian karena Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama adalah sebagai pemateri yang akan kita panel dengan pemateri kedua Dr. Abdul Mu'aid Nawawi, kami persilakan terlebih dahulu kepada Ayahanda Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk memberikan sepatah kata di acara kegiatan workshop Mindset Transformation and Creative Thinking. Kepada Ayahanda Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk
Waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'a minal ulumi wal hikam wa ba'du. Barakallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kakan Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Mu'id Nawawi MA selaku pemateri dalam kegiatan kita pada hari ini, yang kami hormati Ketua Pokjawas dan segenap pengawas yang sempat ikut pada hari ini, yang kami hormati segenap kepala madrasah sanawiyah se-Kabupaten Wajo yang sempat bergabung pada kegiatan kita ini, yang kami hormati seluruh pengurus kelompok kerja kepala madrasah sanawiyah se-Kabupaten Wajo, yang kami hormati segenap guru mata pelajaran yang sempat bergabung pada kesempatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kami mengajak kembali untuk senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada pagi hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan, satu aktivitas rutinitas kita, yaitu kegiatan kelompok kerja kepala madrasah, yang merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan berjalan, bahkan pada masa COVID-19 ini sudah ketiga kalinya kita laksanakan pertemuan seperti pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang kita laksanakan senantiasa bernilai ibadah di sisinya, insya Allah. Selawat dan taslim senantiasa semoga tercurah kepada junjungan yang besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kepala madrasah sanawiyah, sesungguhnya kegiatan kelompok kerja kepala madrasah ini merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh seluruh kepala madrasah tingkat madrasah sanawiyah, yang merupakan wadah untuk saling bersilaturahim atau bersilaturahmi, berkonsultasi, berkoordinasi, bersosialisasi dalam rangka untuk
menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang kita dapati di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Tentu kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada K3M MTS Kabupaten Wajo atas kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengawali sepatah kata dari kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Wajo, ialah sering saya menyampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan yang kita laksanakan setiap bulan berjalan itu tidak lain dan tak bukan kecuali bagaimana madrasah secara umum dan secara khusus tingkat madrasah sanawiyah bisa meningkat dalam berbagai aspek, khususnya dalam proses pembelajaran. Namun demikian memang sebuah hadis yang sering saya sampaikan ada yang menilai bahwa status hadis ini adalah hadis palsu, tetapi saya melihat bahwa hadis ini menjadi motivasi kepada kita semua khususnya seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di tingkat madrasah sanawiyah. Namun saya melihat positifnya karena hadis ini merupakan motivasi mendorong kita untuk merubah mindset kita ke depan seperti kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Nabi mengatakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'unun. Jadi kelihatan hadis ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa statusnya ada yang mengatakan hadis ini adalah lemah, bahkan lebih lagi ada mengatakan bahwa palsu. Tapi sekali lagi bahwa kami tidak melihat lemahnya, tetapi kita menarik atau melihat dari aspek positifnya. Karena ini merupakan motivasi kepada kita bagaimana ke depan madrasah bisa lebih maju, bahkan kita bisa merubah mindset kita ke depan. Nabi mengatakan mangkana yaumuhu khairam amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka termasuk orang yang dilaknat. Maka bertitik tolak dari hadis yang kita kemukakan bahwa kalau kita sebagai kepala madrasah, kita sebagai guru dalam melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan
merancang program yang sudah kita rencanakan. Kemudian kita melaksanakan dan sekaligus kita mengevaluasi, itu jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah yang dianggap orang yang beruntung. Tentu kita semua diharapkan lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Kemudian yang kedua, kalau memang di dalam melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita, sama saja hari ini dengan hari kemarin, maka itu dianggap orang yang rugi. Misalnya, di dalam melaksanakan proses pembelajaran di madrasah kita, sebagai output dari proses pembelajaran kita, bahwa siswa-siswa kita semester pertama nilainya rata-rata misalnya 2,0 atau 0, semester kedua juga 2,0, berarti sama, maka ini dianggap orang yang rugi. Kenapa bisa kita menganggap orang ini adalah orang yang rugi? Karena betapa banyak materi finansial yang diberikan oleh negara, bahkan waktu yang kita miliki sudah disita sedemikian rupa, tetapi nilai yang diperoleh oleh anak-anak kita semester pertama sampai semester kedua sama saja, maka Nabi mengatakan itu termasuk orang yang rugi. Saya kira demikian pula tahun pelajaran 2020, pelajaran 2019-2020, kemudian memasuki tahun pelajaran 2020-2021, mindset kita tahun yang lalu sama saja tahun ini. Maka adalah wa man kana yaumuhu syarra mi amsih wa huwa mal'unun. Tetapi barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka itu termasuk orang yang dilaknat. Oleh karena itu, saya selaku kepala seksi pendidikan madrasah, hadis ini kita jadikan sebagai motivasi, dorongan untuk lebih meningkat tahun ini daripada tahun-tahun kemarin. Nah, dari ayat yang saya bacakan tadi, bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau kita melihat ayat ini, yang pertama Iqra, kemudian Nabi disuruh Iqra, pertama Iqra, kedua Iqra, ketiga. Nah, ada sebahagian mufassir itu memberikan interpretasi bahwa Iqra yang pertama itu bermakna how to read. Jadi bagaimana cara kita membaca dengan baik yang benar, termasuk sesuai dengan tajwid-tajwid yang dimaksudkan. Kemudian Iqra yang kedua adalah how to learn. Itu bagaimana cara kita memahami Al-Quran dengan artinya, dengan tafsirnya. Kemudian Iqra yang ketiga adalah how to understand. Bagaimana cara kita menghayati dan sekaligus kita bisa memahami ayat itu. Artinya bahwa Iqra yang dimaksudkan ini mempunyai makna yang sangat luas. Sebagai motivasi kepada kita, bukan hanya kita
membaca dengan baik ayat-ayat Al-Quran, proses pembelajaran begitu saja, tetapi harus Iqra yang kedua. Bagaimana kita bisa memahami dan mengolah materi pembelajaran sebagai kepala madrasah, bagaimana mindset yang lalu bisa lebih meningkat Iqra yang kedua. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah Iqra yang ketiga, yaitu bisa menghayati dan mengenalkan. Tetapi Iqra pertama, kedua, dan ketiga berdasarkan ayat yang saya kemukakan tadi, pada ujung-ujungnya semuanya Iqra. Mindset apapun yang kita lakukan, peningkatan apapun yang kita laksanakan, gerakan apapun yang kita lakukan, akan tetapi tidak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan karena atas nama Tuhan kita, maka semua Iqra yang sebelumnya itu saya kira tidak ada nilainya. Oleh karena itu, gerakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang kita lakukan, maka kita harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, kalau dalam bahasa Arab Iqra, kita lihat objeknya tidak secara langsung, isi yang masuk, saya Iqra Alkitabah, tetapi objeknya di sini ala bismi rabbik, itu diawali dengan bismi, dengan nama Tuhanmu, huruf jar, bukan isi yang masuk. Maka dapat dipahami bahwa di dalam membaca sesuatu, objeknya itu banyak, bukan hanya materi yang harus kita baca, tetapi segala sesuatu bisa dimaknai membaca, meneliti, memahami segala objek yang ada di sekitar kita, tetapi satu tujuan ala bismi rabbik. Oleh karena itu, berdasarkan Iqra yang kami kemukakan tadi, tidak lain adalah bagaimana kita bisa lebih meningkat, bisa menjadi motivasi, menjadi inovasi bagi kita sebagai kepala madrasah maupun sebagai guru dan sebagainya. Oleh karena itu, terakhir kami sampaikan kepada kita semua bahwa menghadapi tahun pelajaran 2021 ini dalam pandemi COVID-19, tentu kita sangat diharapkan dari kepala madrasah maupun tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat satuan pendidikan, bagaimana kita bisa membuat inovasi agar supaya proses pembelajaran tetap berjalan walaupun tidak langsung bertatap muka melalui ruang kelas kita. Jadi alhamdulillah, mungkin inilah salah satu hikmah ya cobaan yang diturunkan oleh Allah adanya pandemi COVID-19 ini, karena dengan adanya musibah atau cobaan yang diberikan oleh Allah sehingga kita dapat dipertemukan melalui Zoom meeting ini. Kemudian juga kami sangat mengharapkan kepada seluruh kepala madrasah bahwa mulai saat ini sebelum masuk tahun pelajaran 2020-2021 yang berdasarkan kalender akademik, kalender pendidikan itu insya Allah kita masuk pada tanggal 13 Juli 2020. Jadi walaupun kita tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran secara langsung di ruang kelas, tetapi tetap proses pembelajaran itu bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita sudah harus membuat program perencanaan, dan perencanaan itu kita harus laksanakan. Dan yang ketiga, nanti kita harus evaluasi. Karena bagaimanapun bagusnya perencanaan yang kita lakukan, akan tetapi pelaksanaannya tidak beriringan, bersinergi dengan perencanaan, maka tentu perencanaan itu tidak mungkin terlaksana dengan baik.
Demikian pula pelaksanaan tapi tidak ada evaluasinya. Oleh karena itu tiga-tiganya harus berjalan dengan baik, bersinergi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini tentu kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kakan Kementerian Agama Kabupaten Majo atas kesediaannya untuk pemateri pada kegiatan K3M tingkat Madrasah Sanawiyah Kabupaten Wajo. Tentu beliau tidak bosan-bosannya memberikan pencerahan kepada kita kapan saja dan di mana saja kita berada. Pada saat kita meminta beliau, maka pasti beliau bersedia untuk bersama-sama kita. Dan tidak kalah pentingnya juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Abdul Muid Nawawi MA, merupakan dosen UI Syarif Hidayatullah, atas perkenan untuk bersama-sama kita dalam memberikan materi pada kesempatan ini. Jadi saya juga mengapresiasi kepada kelompok kerja kepala madrasah, karena baru kali ini kelompok kerja kepala madrasah tingkat sanawiyah sudah melakukan interaksi secara interlokal. Saya katakan interlokal. Kalau hanya kemarin-kemarin itu hanya lokal atau nasional, tapi ini sudah internasional karena saya menganggap sudah keluar dari Makassar pematerinya, dari Jakarta dan seterusnya. Jadi tentu saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh K3M ini. Mudah-mudahan ke depan kegiatan seperti ini melalui Zoom meeting bukan hanya tingkat lokal, interlokal, nasional, kalau perlu internasional. Kita bisa Zoom meeting dengan orang-orang yang ada di Timur Tengah. Jadi walaupun kita berada di Pitung Panua, berada di Takalala, berada di Belawa, tetapi pemikiran kita, mindset kita berada di Eropa, bahkan di Timur Tengah. Jadi oleh karena itu kita sangat mengharapkan ke depan kelompok kerja kepala madrasah tingkat MTS ini kita harus mengembangkan sayap, bukan hanya kita mengundang pemateri dari Jakarta, kalau perlu kita mengundang dari Timur Tengah sekalipun. Oleh karenanya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf jika seandainya dalam sambutan yang kami sampaikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, maka melalui kesempatan ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Tak, Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Agama Kabupaten Wajo yang memberikan sambutan. Dan ada beberapa not catatan bahwa sesungguhnya kata Andre Guru Tak tadi, mangkana yaumuhu misla amsihi, kalau posisi kita statis antara sekarang dengan yang kemarin sama, kata Guru Tak tadi itu adalah merupakan bahwa magbunun, kita orang tertipu. Wa mangkana yaumuhu misla khaira amsihi bahwa rabihun, kalau kehidupan kita lebih baik, ada progres, ada peningkatan, maka kita rabihun, orang beruntung. Wa mangkana yaumu syarra amsihi bahwa khasirun aw mal'unun, kalau kualitas hidup kita, mindset kita masih statis, bahkan lebih buruk dari kemarin, maka kita termasuk orang yang dilaknat atau orang merugi. Terima kasih banyak po atas pencerahannya. Mata'anallah bitul hayatik wa nafa'ana bi'ulumi. ظهر